بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas limpahan karunia dan kebaikan dari Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, istiqamah untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh hari ini, di pagi yang mulia ini, di hari yang agung, hari Jumat, alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita tentang fikih ibadah kurban atau fikih al-udhiyah. Dalam kesempatan hari ini insyaallah kita akan membahas tentang syarat-syarat hewan yang akan dijadikan kurban. Kalau pada episode sebelumnya kita membahas tentang syarat-syarat orang yang ingin berkurban, maka kali ini yang akan kita bahas adalah syarat-syarat hewannya yang dijadikan sebagai hewan kurban. Syurutu al-udhiyah, syarat-syarat hewan kurban. Yushtaratu fil udhiyati arba'atu syurutin. Disyaratkan pada hewan kurban itu 4 syarat. Jadi ada 4 syarat hewan yang boleh untuk disembelih sebagai kurban. Dan semua syarat ini mesti terpenuhi agar hewan yang dikorbankan itu benar-benar sebagai hewan kurban dan sah sebagai ibadah kurban. Lalu apa saja 4 syarat itu? Yang pertama adalah al-an'am, bahwa hewan yang dikorbankan itu adalah hewan ternak. Tidak boleh selain hewan ternak. Yushtaratu an takuna minal an'am, disyaratkan bahwa hewan yang dijadikan kurban itu termasuk al-an'am, termasuk hewan ternak, sebagaimana yang telah disebutkan kemarin jenis hewannya, yaitu unta dengan berbagai macam jenisnya, kemudian yang kedua adalah sapi, yang ketiga adalah biri-biri, domba atau kambing. Nah, 3 jenis hewan inilah yang diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban, yang kemudian oleh para ulama itu disebut dengan al-an'am, hewan-hewan ternak, binatang-binatang ternak. Wala tujzi'ul udhiyatu min ghairiha, tidak sah berkurban dengan selain al-an'am ini, selain 3 jenis hewan tadi. Jadi tidak boleh berkurban dengan selain unta, tidak boleh berkurban dengan selain sapi, tidak boleh berkurban dengan selain biri-biri, domba atau kambing. 3 jenis hewan inilah yang disebut dengan al-an'am yang boleh untuk dijadikan hewan kurban. Nah, ini syarat yang pertama, bahwa hewannya yang akan disembelih sebagai ibadah kurban itu, sebagai hewan kurban itu adalah salah satu dari 3 jenis hewan tadi. Kemudian syarat yang kedua, as-sinnu. Syarat yang kedua ini berkaitan dengan umur hewan kurban itu, berkaitan dengan usia hewan kurban. Jadi ada umur tertentu
dari 3 jenis hewan ini, atau dari salah satu dari 3 jenis hewan ini, kalau kita ingin berkurban harus mencapai umur tersebut, harus memenuhi syarat umur yang sudah ditentukan di dalam syariat Islam. Artinya kurang dari umur yang sudah ditentukan itu tidak boleh hewan itu untuk dijadikan kurban. Nah, sekarang kita akan melihat berapa umur sapi yang boleh dijadikan korban, berapa umur unta yang boleh dijadikan korban, berapa umur biri-biri juga kambing yang diperbolehkan untuk dijadikan sebagai korban. Yushtaratu fil udhiyati, disyaratkan pada hewan korban itu, kata beliau, antakuna fi sinnin la taqillu anhu, bahwa hewan korbannya itu memiliki usia yang tidak kurang dari usia itu. Jadi memiliki usia tertentu, dan disyaratkan bahwa kurban itu tidak boleh kurang dari usia yang sudah ditentukan. Wa yakhtalifu dzalika bihasabin naw', dan usianya, kata beliau, berbeda sesuai dengan jenis hewannya. Kan ada 3 jenis, ada unta, ada sapi, ada domba, biri-biri, dan kambing. Nah, ini 3 jenis atau beberapa jenis ini, setiap hewan kurban berbeda-beda. Misalnya unta usia sekian baru boleh dijadikan korban, sapi usia sekian, kambing usia sekian, dan seterusnya seperti itu. Fayushtaratu fil ibil an la yaqilla sinnuha an 5 sanawatin wa ta'anat fis sadisah. Yang pertama adalah umur unta yang ingin dijadikan korban. Kata beliau, disyaratkan pada unta bahwa umurnya, usianya tidak kurang dari 5 tahun. Artinya dia harus 5 tahun, wa ta'anat fis sadisah, dan masuk ke tahun ke-6, jalan ke tahun ke-6. Berarti 5 tahun usia atau umur unta yang boleh dijadikan korban. 5 tahun masuk ke 6 tahun, jalan ke 6 tahun. Nah, kalau kita ingin berkorban unta, maka harus cari unta yang usianya 5 tahun, jalan ke 6 tahun. Tapi kalau kurang dari 5 tahun, baru mau masuk 5 tahun atau 4 jalan ke 5, berarti belum boleh unta itu untuk dijadikan hewan kurban. Itu kalau unta. Kemudian wa an la yaqilla sinnul baqari wal ma'zi an sanatain. Kalau yang dijadikan korban itu sapi atau kambing, maka kata beliau tidak kurang umurnya dari 2 tahun, wa ta'anat fi tsalitsah, 2 tahun jalan ke tahun ketiga, jalan ke 3 tahun. Itu kalau sapi dan juga kambing. Jadi kalau sapi tadi, usia sapi yang boleh dijadikan kurban itu sudah 2 tahun dan masuk ke 3 tahun. Begitu juga kambing. Kalau kita ingin berkurban dengan kambing, maka kita mesti mencari kambing yang usianya sudah masuk 2 tahun dan jalan ke 3 tahun. 2 tahun masuk ke 3 tahun. Itu sapi dan kambing. Wala yaqillu sinnu dhani an sanatin wa ta'ana fi tsaniyah. Nah, kalau yang ingin dijadikan kurban itu domba, beda antara kambing dengan domba. Nah, kalau domba, kata beliau, umurnya tidak kurang dari 1 tahun. Jadi kalau domba 1 tahun dan masuk ke 2 tahun, artinya sudah genap 1 tahun, sudah sempurna 1 tahun, sudah jalan ke tahun ketiga, ke tahun kedua umurnya. 1 tahun jalan ke tahun kedua. Itu kalau yang ingin dijadikan kurban adalah domba. Jadi itu juga termasuk syarat. Kalau tidak terpenuhi syarat ini, maka tidak sah kurbannya. Karena syarat yang kedua tadi adalah berkaitan dengan umur hewan kurban itu. Jadi kalau unta usia 5 tahun masuk ke 6 tahun. Kalau sapi dan kambing usia 2 tahun masuk ke 3 tahun. Kalau usia domba itu adalah 1 tahun masuk ke 2 tahun. Illa annahu yajuzu at-tadhhiyatu bid-dha'ni idza ajza'a qabla tamami as-sanati bi an saqatat asnanuhu. Melainkan, kata beliau, domba tadi kalau belum genap 1 tahun boleh dijadikan kurban dengan syarat dia sudah menjadi jaz'ah, yaitu dengan
bergugurannya gigi-gigi domba itu sebelum masuk 1 tahun. Jadi itu patokannya. Kalau giginya patahan sebelum masuk 1 tahun, maka domba itu boleh untuk dijadikan kurban. Tapi kalau belum dan usianya belum 1 tahun, maka tidak diperbolehkan domba untuk dijadikan hewan kurban. Kecuali kalau dombanya tadi sudah jaza'ah bahasanya, itu bisa dilihat dengan giginya yang berjatuhan, yang berguguran, itu boleh dijadikan kurban. Nah, itu syarat yang kedua, berkaitan dengan usia atau umur dari hewan yang ingin dijadikan kurban. Kemudian syarat yang ketiga adalah as-salamatu minal uyubi, bahwa hewan kurban itu tidak memiliki cacat, tidak memiliki cacat tertentu. Jadi kalau kita ingin berkurban, kita perlu untuk memeriksa betul kurban yang ingin kita jadikan kurban. Makanya kemarin saya menganjurkan orang yang ingin berkurban, yang pertama dia belajar dulu fikih tentang kurban. Jangan sekedar beli kurban, suruh orang lain belinya, atau langsung telepon orang yang menjual hewan kurban. Bisa jadi orang yang kita suruh untuk membeli hewan kurban itu, atau orang yang berjualan hewan kurban itu belum mengerti fikih tentang ibadah kurban ini. Maka usia berapapun dia jual, belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban. Atau misalnya hewan kurban yang dia jual itu ada di antaranya yang memiliki cacat tertentu yang sebenarnya itu tidak boleh untuk dijadikan kurban. Makanya kita perlu mengetahui tentang fikih kurban. Kemudian ketika kita akan membeli hewan kurban, upayakan kita untuk berangkat sendiri, mencarinya sendiri, memeriksanya sendiri, supaya benar-benar ibadah kurban kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sesuai dengan peraturan yang sudah diaturkan oleh syariat Islam. Jadi syarat yang ketiga adalah as-salamatu minal uyub, selamat dari cacat, tidak ada cacat. Cacat yang seperti apa? Kita akan lihat. Yushtaratu fil udhiyati an takuna salimatan minal uyub allati tanqusul lahma fil hali awil ma'an. Disyaratkan pada hewan kurban itu bahwa hewan kurbannya terhindar dari cacat, yang mana cacat itu mengurangi daging, baik itu mengurangi kuantitas, mengurangi jumlah dagingnya, ataupun juga mengurangi kualitas dagingnya, membuat dagingnya menjadi tidak bagus, seperti itu. Nah, kalau ada aib-aib yang seperti itu, kalau ada cacat-cacat yang semacam itu yang bisa mengurangi kualitas daging, bisa mengurangi kuantitas daging jumlahnya, maka aib itu, cacat itu termasuk cacat yang menghalangi hewan itu boleh dijadikan kurban dalam ibadah kurban. Baik cacatnya sudah ada pada hewan itu, atau nanti ketika akan dijadikan kurban, dia beli misalnya hewan kurbannya masih tidak cacat, tidak ada cacatnya sama sekali, dia beli, tapi ternyata sambil menunggu waktu atau hari disembelihnya hewan kurban itu terjadi sesuatu misalnya yang menyebabkan hewan yang ingin dijadikan kurban itu cacat. Nah, bisa juga demikian. Jadi tidak hanya saat membelinya, bisa saat kita memelihara hewan itu sambil menunggu waktu berkurbannya terjadi cacat, entah kena apa, lalu menyebabkan cacat yang termasuk cacat yang menyebabkan tidak bolehnya hewan itu dijadikan kurban, maka juga tidak diperkenankan, tidak dibolehkan. Kenapa cacat-cacat yang menyebabkan berkurangnya daging, baik itu kualitas maupun kuantitasnya, itu tidak diperbolehkan dalam ibadah kurban? Li'annal maqsuda minal udhiyati al-lahmu. Kenapa? Karena tujuan dari menyembelih hewan kurban ini yang diambil adalah dagingnya, yang dilirik, yang diincar adalah dagingnya. Itu makanya tidak boleh pada hewan kurban itu ada cacat-cacat yang bisa mengurangi daging, baik kuantitas jumlahnya ataupun kualitasnya, kebagusan daging itu. Fala, yang pertama, kita akan masuk pada cacat-cacat tertentu yang tidak boleh dijadikan kurban. Fala tujzi'ul awra'u, tidak boleh dijadikan hewan kurban kalau hewan itu awra, picak,
sebelah matanya buta, tinggal satu matanya misalnya, sebelah kanan buta, tinggal mata sebelah kiri, atau sebelah kiri buta, tinggal mata sebelah kanannya. Al-aura. Jadi unta yang picak buta satu matanya, sapi yang buta satu matanya, kambing yang buta satu matanya, domba yang buta satu matanya, itu tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Makanya ketika cari kambing, lihat betul loh matanya ini dua-duanya bagus atau tidak. Karena kalau salah satu saja dari matanya ini cacat, dia tidak bisa melihat, buta satunya, picak bahasa kitanya, maka tidak boleh dijadikan hewan kurban. Walal amya, begitu juga hewan yang matanya buta. Nah, kalau picak saja tadi, satu matanya saja yang tidak bisa melihat, tidak boleh, apalagi kalau dua-duanya. Jadi kalau yang buta juga tidak boleh. Walal arja'u in ishtadda 'arajuha bihaitsu tasbiquha al-mashiyatu ila al-kala' at-tayyib. Yang ketiga, termasuk cacat yang menyebabkan tidak bolehnya hewan itu dijadikan kurban adalah hewan yang pincang. Kalau pincangnya parah. Jadi hewan yang pincang parah itu tidak boleh dijadikan kurban. Kalau unta misalnya, kakinya pincang dan pincangnya parah, atau sapi kakinya pincang, kambing kakinya pincang, domba kakinya pincang dan pincangnya parah, maka tidak boleh dijadikan hewan kurban. Apa patokan? Kan tadi kita menyebut bahwa pincang yang pincangnya parah. Apa patokan pincang itu parah dan tidak parahnya? Kata beliau, haitsu tasbiquhal masyiyatu ilal kala'it tayyib. Patokannya adalah hewan itu pincang, dan karena pincangnya dia selalu didahului oleh kawan-kawannya yang lain untuk sampai ke tempat penggembalaan yang bagus. Jadi ketika berangkat bareng nih, kambing sama dengan kambing-kambing yang lain. Nah, kambing pincang itu selalu tertinggal. Orang atau kambing yang lainnya semuanya sudah sampai di tempat pengembalaan, rumput-rumput yang bagus-bagus, rumput-rumput yang hijau-hijau. Tapi dia belum sampai. Kenapa? Karena pincangnya tadi. Nah, pincang yang semacam ini yang menyebabkan dia terlambat untuk sampai ke tempat pengembalaan. Sampai sudah habis rumput-rumput yang bagus-bagus itu dimakan oleh kambing-kambing yang lain, maka kambing yang pincang semacam ini, yang tertinggal dari kawan-kawannya yang lain, yang semacam ini tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Pincang tadi. Dan itu dianggap pincang yang parah. Wala tujzi'ul ajfa'u allati dhahaba mukhuha min shiddati huzaliha. Begitu juga termasuk cacat yang menyebabkan hewan itu tidak boleh dijadikan kurban adalah hewan yang tidak memiliki sumsum di dalam tulangnya. Karena apa? Karena saking kurusnya. Jadi kalau ada hewan yang kurus luar biasa, sampai-sampai kekurusannya itu, kelemahannya tadi, ini sebabnya mungkin penyakit, sampai-sampai gara-gara saking kurusnya di dalam tulang-tulangnya itu tidak ada sumsumnya. Nah, ini juga termasuk hewan yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Makanya kemarin yang paling afdal itu adalah hewan yang gemuk, boleh kurus tapi tidak sampai kurus yang menyebabkan sumsumnya hilang, sumsumnya tidak ada di tulang-tulangnya. Kemudian termasuk aib juga atau cacat yang tidak diperbolehkan karenanya untuk disembelih hewan itu sebagai kurban adalah wala tujzi'ul majnunatu allati taduru fil mar'a wala tar'a illa qalilan fatahzal. Tidak boleh juga menjadikan hewan kurban kalau hewan kurban itu gila. Hewannya gila. Hewannya tidak waras. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana mengetahui bahwa hewan kurban ini gila atau tidak gilanya? Beliau memberikan patokan, catatan. Kata beliau, tidak boleh dijadikan kurban hewan yang gila, dan patokan hewan itu dikatakan gila, taduru fil mar'a wala tar'a illa qalilan fatahzal, yaitu apabila dia diajak ke tempat pengembalaan, ke tempat makan, maka si hewan tadi cuman keliling di situ, nggak makan. Wala tar'a illa qalilan, kecuali sedikit saja. Nah, semacam ini itu adalah hewan yang gila, yang tidak bisa dijadikan hewan kurban. Yang lain pada makan semua.
Karena binatang itu, hewan itu kalau dia lihat makanan dia makan. Tapi kalau hewan ini tadi, dia diajak ke tempat penggembalaan, dia dikasih makan, dia cuma muter di tempat penggembalaan itu, di tempat makan itu, nggak makan kecuali sedikit sampai dia menjadi kurus. Maka yang semacam ini disebut dengan hewan yang majnun, hewan gila, maka tidak bisa dijadikan kurban. Atau di zaman kita saat ini bisa merujuk kepada dokter hewan, Kemudian aib berikutnya atau cacat berikutnya yang tidak boleh karenanya hewan itu dijadikan kurban adalah wala tujzi'u dhahibatul asnan. Tidak boleh mengorbankan hewan yang giginya hilang semuanya, habis, tidak bergigi lagi, tidak bergigi. Kenapa? Karena biasanya kalau tidak ada giginya dia susah makan. Sementara tadi kita membahas bahwa cacat yang karenanya hewan itu tidak boleh jadikan kurban adalah cacat yang mengurangi kualitas daging dan kuantitas jumlah dagingnya. Nah, hewan yang kehilangan gigi ini, bagaimana dia makan, bagaimana dagingnya bisa menjadi bagus, bagaimana dagingnya bisa menjadi berkualitas, bagaimana dagingnya bisa menjadi banyak, bisa gemuk gitu, seperti itu. Makanya yang giginya semuanya rontok, giginya semuanya tanggal, itu tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Wala tujzi'u maqtu'atu ba'dil udun. Begitu juga tidak boleh dijadikan hewan kurban hewan yang sebahagian telinganya terputus. Kan kambing tuh besar tuh telinganya. Nah, kalau ada telinganya dari hewan itu terputus, maka tidak boleh hewan yang terputus sebahagian telinganya itu dijadikan hewan kurban. Wa in kana yasiran, sekalipun telinga yang terputus itu sedikit, kata beliau, lidhabi juz'in ma'kul. Kenapa yang terputus telinganya tidak boleh dijadikan kurban? Karena hilangnya bagian yang bisa dimakan dari hewan itu. Telinga itu bisa dimakan kalau dimasak. Nah, kalau ternyata ada hewan yang telinganya terputus, sebahagian telinganya terputus walaupun hanya sedikit, maka itu termasuk yang tidak boleh dijadikan hewan kurban, karena ada bagian dari tubuhnya yang hilang dan bagian itu boleh dimakan kalau seandainya tidak hilang. Wa kadzalika maqtu'atu kullil udhun. Begitu juga hewan yang seluruh telinganya terputus, hilang semua telinganya misalnya, tidak tersisa lagi daun telinganya. Ini apalagi yang sebahagian telinganya saja terputus tidak boleh walaupun hanya sedikit, apalagi seluruh telinganya. Wa kadzal makhluqatu bila udhun. Begitu juga hewan yang memang dari lahir tidak memiliki telinga, tiba-tiba lahir tidak ada telinganya, tidak ada daun telinganya, bawaan lahir cacat misalnya, tidak bertelinga, tidak ada daun telinganya, bukan terputus, bukan, tapi memang karena bawaan lahir ketika keluar dari perut ibunya, dia sudah tidak ada daun telinganya. Ini juga tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Wala tujzi maqtu'atu ba'dil lisan. Nah, tidak boleh juga dijadikan hewan kurban hewan yang sebahagian lidahnya terputus. Nah, lidah hewan itu kalau terputus sebahagiannya, maka hewan itu juga tidak boleh dijadikan hewan kurban. Li'annahu yadurru, karena terputusnya sebahagian lidah itu mendatangkan mudarat, li huduthi ma yu'athir fi naqsil laham. Kenapa? Karena juga menyebabkan atau memberikan efek mengurangi kualitas daging atau mengurangi kuantitas daging tadi. Wala tujzi'u dzatu maradin bayyin. Begitu juga tidak boleh dijadikan hewan kurban hewan yang sakit, yang kena penyakit, dan penyakitnya penyakit parah, misalnya penyakitnya sangat jelas terlihat gitu. Ini tidak boleh. Wala dzatu jarabin bayyinin qalilan kana am katsiran. Begitu juga hewan yang kena penyakit kurap kudis, baik itu sedikit ataupun banyak kurap atau kudisnya, di kulitnya biasanya kelihatan. Nah, yang demikian juga tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Itu kalau semua dari penyakit atau semua dari cacat tadi parah semua. Wala yadurru yasiru min al-uyub as-sabiqah li 'adami ta'thiri fil ham.
Kalau seandainya aibnya atau cacatnya sedikit sekali, maka itu tidak apa-apa, boleh. Asal jangan banyak, asal jangan parah dan menyebabkan dagingnya itu berkurang dan kualitasnya menjadi tidak bagus. Tapi kalau tidak ada pengaruhnya pada daging, cuman sedikit aib-aib yang tadi kita sebutkan, sedikit sekali, itu tidak apa-apa. Wa yujzi'ul khasiyyu, dan boleh dijadikan hewan kurban hewan laki-laki yang terputus hilang biji kemaluannya. Itu tidak apa-apa, diperbolehkan untuk dijadikan kurban. Kemaluannya terpotong misalnya. Wal fahlu, begitu juga wa in kathura nazawanuhu, begitu juga boleh dijadikan hewan kurban hewan laki-laki yang sering berhubungan dengan betina. Itu juga diperbolehkan, tidak ada pengaruhnya. Itu tidak termasuk cacat. Hewan laki-laki yang setiap hari misalnya berhubungan dengan yang betina, ini tidak apa-apa untuk dijadikan kurban. Wal untha wa in kathurat wiladatuha wa lam yatib lahmuha. Begitu juga boleh dijadikan kurban hewan betina, walaupun hewan betina itu sering melahirkan, sebentar-sebentar misalnya melahirkan. Pokoknya hewan itu betina dan dia sering melahirkan, itu juga tidak apa-apa dan boleh untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian wa yujzi'u ma'al karahah, boleh kata beliau tapi makruh. Allati lam yukhlaq laha qarnun, hewan dijadikan kurban hewan yang tidak memiliki tanduk. Memang dari awal dia tidak ada tanduknya, boleh saja dijadikan kurban. Jadi yang boleh dijadikan kurban ini tidak hanya yang bertanduk-tanduk saja. Yang tidak bertanduk pun misalnya dari awal dia memang tidak ada tanduknya, itu boleh dijadikan kurban tapi makruh hukumnya. Wallati kasara ghilafu qarniha, begitu juga hewan yang tanduknya atau kulit tanduknya itu pecah, luar tanduknya pecah, itu boleh dijadikan kurban tapi hukumnya makruh. Awin kasara qarnuha, atau tanduknya itu yang pecah misalnya. Tanduknya pecah, tanduk hewan tadi pecah, itu boleh dijadikan kurban tapi hukumnya makruh. Wallati intaqabat minal kayyi udhunuha, begitu juga boleh tapi makruh dijadikan kurban hewan yang telinganya berlobang. Karena kai itu pengobatan dengan api. Mungkin ada penyakit apa di telinganya, lalu dikai, lalu diobati dengan disentuh dengan api yang panas yang menyebabkan telinganya berlubang, maka itu diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Wal mashquqatul udhun bitul, begitu juga boleh dijadikan kurban tapi makruh hewan yang telinganya itu robek, memanjang gitu. Maksud robek ini tidak ada bagian yang hilang, cuman robek terbuka saja telinganya, memanjang seperti itu, maka ini hukumnya makruh. Dan wal karahatu li'anna dzalika yushinuha, kenapa makruh? Boleh tetapi hukumnya makruh karena itu adalah bagian dari cacat, cuman cacatnya tidak parah. Walakinnaha tujzi, akan tetapi tetap boleh dijadikan kurban dan sah dijadikan kurban. Li'anna dzalika la yu'athir fi naqsil lahm, kenapa? Karena tidak berpengaruh dalam kuantitas daging dan juga kualitas daging. Wa tujzi'u saghiratul udhun, begitu juga boleh dijadikan hewan kurban hewan yang telinganya kecil, badannya besar misalnya, tapi karena memang bawaan lahir telinganya agak kecil, juga ini diperbolehkan untuk dijadikan kurban. Wala tujzi'ul lati lam yukhlaq laha udhun, tidak boleh dijadikan kurban hewan yang memang tidak ada telinganya dari lahir, misalnya tiba-tiba daun telinganya tidak ada. Nah, yang semacam ini tidak boleh dijadikan kurban. Tapi kalau masih ada telinganya, walaupun telinganya kecil, bawaan lahirnya misalnya cacat telinganya kecil, ini boleh dijadikan hewan kurban. Wa tujzi'ul makhluqatu bila dara' wala iliyah 'alal asah, boleh dijadikan hewan kurban hewan yang memang tercipta tanpa ada susunya. Ini hewan betina, diciptakan, dilahirkan oleh ibunya, oleh betinanya
dia tidak memiliki susu misalnya, kantong susu untuk padahal dia perempuan, padahal dia betina misalnya, itu adalah wala aliyah. Begitu juga yang tidak ada pantatnya, itu tidak apa-apa, tetap sah atau tetap boleh dijadikan kurban. Lakin lau quti'a dzanabu aw ghairuhu min iliyatiha aw dar'iha lam tujzi. Akan tetapi tadi yang tidak memiliki pantat, memang dari lahir bawaannya, itu masih sah. Tapi kalau karena tidak ada pantatnya, dia tidak memiliki ekor, atau ekornya terputus, maka itu tidak boleh untuk dijadikan hewan kurban. Tidak boleh dijadikan hewan kurban. Wa tujzi'u dzahibatu ba'dil asnan. Kemudian boleh untuk dijadikan kurban hewan yang sebahagian giginya tanggal, hewan yang sebagian giginya rontok. Tidak semuanya. Kalau yang tadi yang kita katakan tidak boleh untuk dijadikan kurban, itu kalau semua giginya ini rontok, semua giginya tanggal, semuanya hilang. Tapi kalau cuma sebahagian giginya, tidak semuanya yang tanggal, yang rontok, maka itu boleh dijadikan hewan kurban. Fa in inkasarat jami'u asnaniha wa tanatharat fala tujzi'u fil ashah. Nah ini. Adapun kalau seluruh giginya itu tanggal, rontok atau berjatuhan, maka tidak sah dijadikan hewan kurban. Tidak sah dijadikan hewan kurban. Jadi itu beberapa aib-aib yang menyebabkan hewan itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Wa idza nadara asy-syakhsu an yudhhiya bi hayawanin muayyan fihi 'aibun yamna'u al-ijza' lazimahu wa kadza idza qala 'an syatin muayyan hadhihi udhiyati lazimahu dhabuha liltizamihi biha yuthabu 'ala dhalika lakinnaha la taqa'u udhiyatan wa yakunu dhabuha qurbatan wa tafriqatu lahmiha sadaqatan wa la tujzi'u 'anil udhiyah li'anna salamata syartun laha. Nah, ini kasusnya apabila ada seseorang, kita kemarin berbicara tentang hukum kurban, bahwa kurban itu hukumnya sunnah di dalam mazhab Syafi'i. Kurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Tapi bisa menjadi wajib dalam dua hal, dalam dua keadaan. Yang pertama, apabila dia menentukan, dia memiliki hewan lalu dia katakan hewan ini untuk kurban, maka itu menjadi wajib. Kemudian yang kedua, apabila dia bernazar, katanya saya bernazar Idul Adha yang akan datang saya mau berkurban. Nah, ini menjadi wajib. Nah, kata beliau berkaitan dengan hewan yang ada cacatnya ini, kalau ada seseorang yang bernazar untuk berkurban dengan hewan tertentu dan ternyata di hewan itu ada cacatnya, dia miliki hewan, tapi hewan ini ada cacat, yang dengan cacat itu dia tidak boleh berkurban dengan hewan itu, tapi dia sudah bernazar dengan hewan itu, maka orang ini wajib untuk menyembelih hewan itu. Atau bukan bernazar, tapi dia menentukan, dia memiliki hewan yang boleh dijadikan kurban, cuman ada cacatnya misalnya. Anggaplah giginya semuanya tanggal. Lalu kata dia, hewan ini untuk dijadikan kurban. Setelah itu dia tahu bahwa hewan yang semua giginya ini rontok, semua giginya ini berjatuhan atau tanggal, tidak boleh dijadikan kurban. Sementara dia sudah menentukan bahwa itu tadi untuk kurban. Maka bagaimana? Kata beliau, lazimahu, maka wajib bagi dia dzabhuha liltizamihi biha. Wajib bagi dia yang sudah bernadar, yang sudah menentukan sebagai hewan kurban tadi, untuk menyembelihnya. Jadi wajib disembelih karena dia sudah mewajibkan untuk dirinya. Lalu itu apakah dianggap sebagai kurban? Kata beliau, wa yuthabu ala dzalik, dia mendapatkan pahala karena dia sudah bernadar menyembelih hewan itu tadi, dia sudah menentukan hewan itu untuk kurban, tapi ada cacatnya, lalu dia sembelih dan dia wajib menyembelih, dia dapat pahala atas itu. Walakinnaha la taqa'u udhiyatan, akan tetapi tidak dianggap sebagai kurban. Jelas ini, tidak dianggap sebagai kurban. Wajib untuk dia sembelih karena dia sudah bernazar, wajib untuk dia sembelih karena dia sudah menentukan itu untuk kurban. Tapi karena di situ ada cacat, yang mana cacat itu menyebabkan kurbannya tidak sah, maka dia tidak sah sebagai kurban, tidak dianggap sebagai kurban, tetapi dia tetap wajib menyembelih itu dan dia dapat pahala. Wa yakunu dzabhuha qurbah,
penyembelihannya terhadap hewan itu adalah sebuah ibadah, wa tafriqatu lahmiha shadaqah, dan daging yang dia kasihkan kepada orang lain, yang dia berikan, yang dia bagi-bagikan kepada orang lain, itu dianggap sebagai sedekah dan dia dapat pahala. Wala tujisi'u 'anil udhiyah, namun tidak sah sebagai kurban. Kenapa tidak sah sebagai kurban? Li'anna salamata syarutun laha. Kenapa? Karena syarat, di antara syarat sahnya kurban tadi, bahwa kurban itu tidak memiliki cacat. Sementara itu tadi ada cacatnya. Walau abja'al udhiyata liyudhhiya biha. Ini kasus lain lagi. Apabila ada seseorang yang merebahkan hewan kurban liyudhhiya biha, untuk dia jadikan kurban. Dia tangkap misalnya kambing, lalu dia baringkan kambing itu, dia rebahkan kambing itu, ingin menyembelihnya, ingin berkurban dengan itu. Wahya salimah. Awalnya kambing ini tidak memiliki cacat. Dia sudah masuk kriteria boleh untuk dijadikan hewan kurban. Tidak ada cacat. Tapi ketika dia membaringkan kambing itu, ketika dia merebahkan kambing itu, fatarabat, kambingnya berontak, wangkasarat rijluha, lalu gara-gara dia berontak tadi, kambingnya berontak, ketika direbahkan itu patah kakinya. Jadi patah kakinya ini saat akan menyembelihnya, ketika merebahkan kambing itu. Aw arajat tahta sikin, atau jadi pincang kambingnya, salah satu kakinya patah misalnya, lalu pincang kena pisau misalnya, maka kata beliau lam tujzihi 'alal asah, maka ini tidak sah sebagai kurban. Jadi terjadinya cacat itu tadi baru saja ketika akan menyembelih hewan kurban itu. Sebelumnya tidak ada cacatnya, sebelumnya masuk kriteria boleh dijadikan kurban. Tapi ketika orang banyak misalnya merebahkan sapi itu, sapinya berontak, lalu terjadi hal yang tidak diinginkan, menyebabkan kakinya patah misalnya, salah satunya misalnya pincang, maka ini membuat hewan itu tidak sah untuk dijadikan kurban. Kenapa? Li'annaha arja' 'inda dzabh, karena hewan tadi menjadi pincang ketika akan disembelih. Fa asbaha law inkasarat rijlu syatin fabadara ila tadhih biha fa innaha la tujzi. Sama seperti itu juga kalau seseorang memiliki seekor kambing, lalu beberapa waktu sebelum disembelih kakinya patah misalnya. Awalnya ketika beli masih bagus kakinya, tapi ketika beberapa jam misalnya atau beberapa waktu sebelum disembelih kakinya tiba-tiba patah, karena apa gitu. Lalu dia bersegera untuk menyembelihnya supaya tidak parah patahnya, tetap saja tidak sah sebagai kurban. Tidak sah sebagai kurban. Kenapa? Karena syarat sah kurban tadi salah satunya adalah harus selamat dari cacat. Harus tidak ada cacat yang menyebabkan kualitas dan kuantitas daging itu menjadi berkurang. Kemudian, nah itu berkaitan dengan cacat tadi. Kita masuk ke syarat yang keempat. Syarat yang keempat adalah an-niyah, yaitu berniat berkurban. Kenapa? Karena kurban ini adalah ibadah. Kurban adalah ibadah, dan ibadah harus ada niatnya. Cuman pertanyaannya, kapan niat ini? Kapan ketika ada orang ingin berkorban dan niat adalah syarat sahnya kurban itu, kapan dia berniat? Kata beliau, tushtaratun niyyatu litadhiyah. Disyaratkan niat ketika ingin berkurban, li'annaha ibadah, karena berkurban itu adalah ibadah. Ini dia, wa takunun niyyatu 'inda dzabhi, dan niatnya ketika orang itu berkurban ketika hendak atau ketika akan menyembelih hewan kurbannya. Saat itulah dia berniat, dan niat itu letaknya di dalam hati. Dan ketika dia akan menggorok leher hewan yang dia jadikan kurban, dia berniat. Li'anna al-asla iqtiranun niyyati bi awalil fi'l, karena hukum asalnya bahwa niat itu harus berbarengan dengan awal dari ibadah itu. Mana awal ibadahnya? Maka saat itulah dia dianjurkan untuk berniat, dan hukum asal niat itu memang seperti itu. Hukum asal niat seperti itu. Illa idza sabaqat ta'yinu asy-syahr al-udhiyah fayakfi dzalika fi niyyah. Kecuali kalau dia sudah menentukan, misalnya 1 hari sebelum Idul Adha dia mengatakan ini kambing untuk kurban. Dia sudah menentukan. Nah, ketika itu kalau dia dalam hatinya ada niat untuk berkurban dengan kambing itu 1 hari sebelum Idul Adha, itu juga kata para ulama sudah mencukupi sebagai niat kurban.
Amma in qala ja'altuha udhiyah. Adapun kalau dia mengatakan, aku jadikan hewan ini sebagai kurban, fa yushtaratu niyyatu 'inda dhabhiha fil asah, maka disyaratkan dia untuk berniat ketika hewan itu disembelih. Nah, ini kalau dia sendiri yang menyembelih hewannya, dan itu yang lebih afdalnya. Orang yang berkorban lebih afdal kalau dia sendiri yang menyembelih hewan kurbannya. Siapa yang berkorban, dia yang menyembelihnya, itu yang afdal. Tapi kebanyakan kita diwakilkan. Nah, bagaimana niatnya kalau dia mewakilkan? Bagaimana niat kurbannya? Kata beliau, wa in wakkala fi dzabhi, apabila dia mewakilkan dalam penyembelihan hewan kurban itu, nawa 'alaiha 'inda i'ta'iha lil wakil, dia berniat kurbannya ketika dia menyerahkan kepada orang yang menjadi wakilnya untuk menyembelih itu. Misalnya ada orang datang kepada si tukang jagal misalnya, lalu dia ingin mewakilkan penyembelihan hewan kurbannya ini kepada tukang jagal. Ketika dia menyerahkan hewan itu kepada si tukang jagal, maka dia berniat kurban saat itu, saat menyerahkan hewannya kepada si tukang jagal. Atau ketika penyembelihannya juga. Jadi dia menghadiri penyembelihan hewan kurbannya, dia menyaksikan ketika si tukang jagal, si wakil tadi akan menggorok leher kurban itu, dia berniat saat itu, niat kurban di dalam hatinya. Niat kurban di dalam hatinya. Atau si wakil tadi ketika akan menyembelihnya, si wakil berniat sebagai wakil dari orang yang memberikan taukil kepada dia, orang yang menunjuknya sebagai wakilnya. Kenapa? Karena si tukang jagal ini sama seperti si dia yang memberikan hewan untuk disembelihkan tadi sebagai kurban. Nah, itu saat itu dia mesti berniat. Itu 4 syarat yang mesti ada pada hewan kurban tadi. 4 syarat yang mesti ada pada hewan kurban kalau orang itu ingin berkurban agar kurbannya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, bisa membuat kita faham bagaimana mestinya hewan kurban yang benar-benar boleh dijadikan kurban, sehingga kita dalam pelaksanaan ibadah kurban bagi yang ingin berkurban tidak keliru dan tidak menjadi sia-sia. Hewan kurbannya sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.